kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa memberikan hidup kami padamu Tuhan, untuk Kau bentuk Tuhan, untuk Kau bentuk seluruh kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Yesus. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan buat setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk kami bersorak-sorai Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Tapi sebelumnya Tuhan, urapi kami Tuhan dengan darah-Mu yang suci Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, dan kami boleh memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau Allah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi kami dan memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau mau serahkan Tuhan ibadah kami alam tengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, ada sukacita, amin. Kita mau katakan pujian yang mengatakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian buat Tuhan kita. Yesus. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai dari kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Ada sukacita, amin. Amin. Walaupun kita separuhnya adalah ibu-ibu atau mbak-mbak, tapi kita mau semangat buat Tuhan, kita mau bersukacita untuk Tuhan kita. Katakan kanan kiri saudara, depan belakang, ayo bersukacita untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita mau sekali lagi katakan dengan hati bersyukur masuki hadirat Tuhan, membawa pujian untuk Tuhan kita. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tangan, bersuka di depan-Mu, amin. Ku mengangkat tanganku,
setia Tuhan tidak pernah berubah untuk setiap kita. Kita bersyukur kita punya Allah seperti Dia, karena derek Gusti tidak pernah rugi. Kita mau katakan pujian ini, derek Gusti ora rugi nyatane. Sungguh ku bangga Yesus punya
Sadar kasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita menaikkan pujian yang mengatakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan cara untuk membuka jalanku, dan Engkau Allah yang mengerti cara untuk menolongku. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama saudara, karena kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah gagal dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin, Yesus.
yang kudus dari firman Tuhan, yang bertumbuh, yang berbunga dan berbuah. Dan dari buah-buah itulah kita menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada pagi hari ini. Bapa, kami ucap syukur kesempatan indah bagi kami Tuhan, dari sekian banyak waktu yang Tuhan beri kepada kami. Pagi hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan bagi kami, hari yang terindah bagi kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Di hari perhentian-Mu, bila kami boleh datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami percaya saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji-puji nama-Mu, Engkau hadir dengan pujian kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, nyatakan berkat bagi umat pagi hari ini, sebab kami siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan buka bersama-sama kitab kita pada pagi hari ini, ya. Kita akan bersama-sama berbicara dari firman Tuhan. Tolongnya Pak poin tadi. Kan? Baik, pagi hari ini kita akan berbicara bersama-sama tentang surat terbuka. Ya, oke, surat terbuka. Kita akan baca bersama-sama ayatnya pagi hari ini. Kita akan buka di dalam kitab. Ya, kita lihat dulu apa itu surat terbuka, saudara. Ya, surat terbuka itu apa? Ada yang tahu artinya surat terbuka? Ayo. Kalau ada surat terbuka berarti ada surat tertutup. Kalau tertutup itu boleh diketahui semua orang nggak? Ya, iya. Kalau kita berbicara tentang surat terbuka, artinya bahwa surat itu, ya, bukan satu rahasia, bukan rahasia, ya, yaitu bisa dibaca oleh semua orang. Kita sering membaca di dalam satu amplop, ya. Amplop itu bertuliskan kadang-kadang konfidensial. Artinya surat itu sangat rahasia, sangat tertutup dan tidak boleh tahu semua orang. Biasanya rahasia negara, biasanya itu kertas-kertas ujian itu tidak boleh tahu semua orang, karena itu rahasia negara, ya. Ya, itu yang namanya rahasia. Jadi surat terbuka berarti surat yang boleh dibaca oleh semua orang. Jadi besar kecil tua muda boleh. Kalau kita tahu tentang pengumuman, nah pengumuman itu salah satu contoh surat
terbuka. Ya, kalau kita baca pengumuman misalnya di tempat, entah itu di papan pengumuman RT, RW, atau kadang-kadang di papan pos ronda dikasih pengumuman, di sekolah-sekolah dikasih pengumuman, di gereja kita punya papan pengumuman, artinya bisa dibaca oleh semua orang. Coba kita akan membuka dulu kitab kita pada pagi hari ini, ya, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus maksud saya. Mari Alkitabnya dibuka, kita baca dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke 2 Korintus, ya, pasal yang ketiga. Kejadiannya dibuka dulu. 2 Korintus, sudah siap? 2 Korintus pasal yang ke 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saya baca, ya. Pelayan-pelayan perjanjian baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besar keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita akan lihat tayang berikut. Ya. Baik, ini ayat mas kita, ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta katanya, ya, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu. Pada waktu dulu orang menulis prasasti, menulis surat bisa ditulis pada loh-loh batu, ya, sehingga semua orang yang lewat bisa membacanya, melainkan pada loh-loh daging yang yaitu dalam hati manusia. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat manusia itu terkenal? Apa kira-kira yang membuat manusia itu terkenal? Ya. Tentunya kita mau berbicara yang positif, ya. Kalau yang apa yang membuat manusia dikenal yang negatif itu paling gampang, ya. Berita di televisi hampir setiap hari memenuhi televisi kita, berita kejahatan membuat orang terkenal, tetapi terkenal di dalam hal kejahatan, ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, orang bisa terkenal karena menjadi juara, ya. Orang terkenal karena dia juara. Dia bisa dikenal oleh banyak orang. Entah dia juara apa, olahraga, juara atletika, juara renangga, apapun yang mereka lakukan yang membuat mereka terkenal ketika mereka menjadi juara.
apalagi ketika ditayangkan di televisi, dengan mengangkat bunganya ketika mereka dielu-elukan, mereka akan dikenal. Tetapi orang bisa dikenal juga karena yang berikut, ya, mendapatkan medali. Seperti seorang pemain tenis, ya. Pemain tenis itu ketika mereka menjadi juara, maka sebuah piringan tanda juara akan diberikan kepadanya. Orang bisa melihat dan itu terkenal. Orang akan membaca, mereka akan melihat. Orang bisa terkenal karena yang lain, ya. Misalnya peristiwa apa ini? Wisuda, ya. Ketika seseorang di wisuda, itu menjadi satu kebanggaan, baik buat diri sendiri, buat orang tua, bisa juga buat teman-temannya, bisa juga buat alma maternya. Apalagi ketika di wisuda itu predikat sangat memuaskan. Predikat cum laude, apalagi kalau sampai summa cum laude, itu akan menjadi satu kebanggaan tersendiri. Menjadi kebanggaan, dia bisa terkenal karena prestasi, karena juara, karena pendidikan yang buat orang itu bisa dikenal. Tetapi juga orang bisa dikenal karena yang berikut. Apa itu? Piagam penghargaan, ya. Orang bisa dikenal karena sesuatu yang mereka lakukan, sehingga orang itu layak mendapatkan penghargaan, ya. Kita sering mendengar, kita sering melihat instansi pemerintah memberikan apresiasi, penghargaan, ya, kepada kelompok-kelompok masyarakat, baik itu pribadi maupun kelompok, ketika mereka melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat, ketika mereka melakukan sesuatu yang sangat penting, mereka layak untuk mendapatkan piagam. Itu yang namanya piagam penghargaan. Ini buat orang jadi dikenal. Yang dulunya mungkin kita nggak tahu, yang dulunya mungkin itu di pedalaman. Saudara, sering kita melihat ada seorang bidan, dia rela bekerja di pedalaman yang orang tidak berpikir seperti itu, orang tidak pernah memperhitungkan, tetapi dia dengan gigih masuk ke daerah-daerah pedalaman itu harus memakai perahu-perahu kecil dengan resiko yang luar biasa, tetapi akhirnya orang ini mendapatkan piagam penghargaan. Dulunya tidak tahu orang tentang pekerjaannya, tetapi dengan mendapatkan piagam penghargaan, maka dia menjadi terkenal. Orang bisa terkenal karena berikut juga, saudara. Apa ini? Ya, berbicara uang itu berbicara tentang kekayaan. Orang bisa dikenal karena kekayaan, karena mungkin dia konglomerat, dia orang sugih, dapat dikenal. Rumahnya besar, sehingga orang dapat mengatakan, kalau kita tanya seseorang yang kaya, mudah untuk didapatkan dibanding dengan orang yang miskin. Karena orang miskin terlalu banyak, saudara-saudara, sehingga sulit yang mana. Tetapi kalau orang kaya mudah dikenali, sehingga dia terkenal. Saudara kasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang surat terbuka. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa pelayanannya dikatakan di sini, saudara, bukan karena surat penghargaan. Ya, Paulus melayani bukan karena adanya surat penghargaan, piagam atau dan lain-lainnya, tidak. Ya, Paulus melayani dengan begitu rupa. Paulus melayani dengan hatinya yang menjadi fokus. Paulus bukan kebanggaan pribadi.
Yang menjadi kebanggaan Paulus bukan supaya dia dihormati, karena surat itu bukan, karena piala bukan, karena piagam bukan. Itu yang menyebabkan Rasul Paulus mengatakan, bukan karena surat pujian itu Paulus melayani. Ya, di sini dikatakan oleh Paulus, kembali kita baca tadi ayat yang pertama, adakah kami memulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Saudara-saudara, Paulus tidak perlu harus menyatakan diri kepada orang-orang, ini loh aku Paulus, ini gak percaya aku ini hamba Tuhan, ini loh ada suratnya. Ya, Paulus tidak perlu menyatakan diri, saya ini hamba Tuhan, saya ini punya surat baptis, aku ini orang Kristen, sudah punya surat baptis, ini tandanya. Aku ini loh pendeta, ini ijazahnya, ini kartu jabatannya. Saudara-saudara, satu kali saya didatangi oleh seseorang, Pak Sakius, tolong Pak, saya dibuatkan surat keterangan pendeta. Untuk apa? Saya diminta membawa surat keterangan pendeta di dalam satu persekutuan. Saya tanya, nah sampean itu dari organisasi gereja mana? Pelayanannya di mana? Kok datanya ke Pak Sakis minta surat keterangan pendeta? Ternyata di persekutuan itu setiap orang yang datang mendapat apa? Amplop, saudara-saudara. Nah, supaya dapat amplop itu semua harus hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus menunjukkan kartu jabatannya sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara, hanya ingin mendapatkan amplopnya itu, mempertaruhkan kredibilitas. Ternyata dia bukan seorang pendeta. Dia hanya aktif sana kemari, kemudian minta surat. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan, Paulus tidak harus menunjukkan bukti, ini loh aku pendeta, ini loh pelayan kami, tidak. Tetapi yang menjadi tanda oleh Paulus adalah jemaat Korintus sendiri. Kamu adalah surat pujian kami, yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi ditulis oleh Roh Kudus. Huruf itu, kata firman Tuhan, mematikan. Huruf itu akan mati, saudara. Tetapi roh itu menghidupkan. Roh itu menghidupkan. Seseorang pernah mengatakan kepada saya, perbuatan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata, daripada tulisan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saat ini sedang ribut-ributnya di pemerintah pengesahan organisasi masyarakat yang baru, ya, akan disahkan lagi, saudara. Organisasi masyarakat itu disahkan menjadi organisasi atau ormas di Indonesia kalau memenuhi syarat di Indonesia, yaitu pertama harus setia kepada Pancasila dan UUD 45. Dia harus menjaga NKRI. Dia harus Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak boleh ditawar. Nah, kalau di dalam anggaran dasar rumah tangganya itu tidak terus demikian, maka dia tidak layak untuk menjadi ormas di Indonesia. Nah, saudara-saudara, orang kan pintar, dirubah, bisa saja tulisan itu bisa dirubah, tetapi perilaku itu
lebih keras berbicara. Rekam jejak itu akan kelihatan, saudara-saudara. Amin. Saudara, sekalipun kita ngomong dengan lembut, ya, di depan orang kita lembut, tetapi bagaimana sikap hidup kita sehari-hari? Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita itu ada surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Kita itu menjadi surat terbuka. Kitab Amos mengatakan kita ini surat terbuka. Bukan cukup menggantungkan salib di dada kita biar kita kelihatan Kristen, tidak. Tetapi Tuhan mau kita menjadi surat Kristus. Surat Kristus itu surat yang dibuka oleh semua orang. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kalangan dekat, tetapi di mana saudara berada, saudara akan dibuka oleh semua orang, dibaca oleh semua orang. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus mengatakan kepada orang-orang Korintus tadi, aku tidak seperti orang-orang lain yang harus menunjukkan bukti dengan surat bahwa aku ini hamba Tuhan, bahwa aku ini adalah rasul. Bukan itu, tetapi yang menjadi bukti adalah jemaat di Korintus yang dimenangkan oleh Rasul Paulus, dan hidup mereka yang berubah dari dulu, yang hidupnya tidak benar menjadi benar. Ini menjadi surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Sebenarnya hidup kita tidak ubahnya seperti ini, saudara. Ya, ya, ya. Bisa dibuka. Baik, hidup kita ini tidak ubahnya seperti gambar berikut ini. Iya, iya. Ikan di dalam akuarium, ya. Gerak-gerik kita ini terpantau. Kalau akuarium itu dibuat dari kotak kayu, kotak besi yang nggak kelihatan, apa gunanya? Ya, hidup kita ini laksana ikan di akuarium. Lihatlah ikan-ikan itu, besar kecil ada di dalamnya. Ya, bagaimana dia berbuat, bagaimana ia makan, bagaimana dia berebut makanan, bagaimana yang besar kadang-kadang merasa menang, kadang-kadang yang kecil karena takut, dia cari jalan sendiri, dia sembunyi. Pola tingkahnya kelihatan. Hidup kita itu tidak ubahnya seperti ikan di akuarium dunia ini. Setiap orang yang melihat kita, kita sering disebut itu orang-orang haleluya. Pujilah Tuhan. Kata haleluya itu puji Tuhan. Nama Kristen itu nama ejekan, saudara. Kita gak usah takut kita diejek. Kita tidak usah takut kita dihina. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita agar kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Baik dalam hal apa? 2 Timotius pasal 4 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12 mengatakan kepada kita harus menjadi teladan. Jangan kita dianggap kita muda, kita nggak ada artinya. Kita harus menjadi teladan di dalam segala perkara, di dalam hal kesetiaan, di dalam hal kesucian, kekudusan, dan apapun kita harus menjadi teladan sehingga orang melihat kita akan melihat Kristus. Sekarang ada surat Kristus yang dibaca oleh semua orang, biar orang melihat kita, melihat Kristus di dalam kita. Kalau kita ini pemarah, adakah kita cocok menjadi murid Kristus? Kalau di dalam hati kita ada iri hati, adakah kita cocok menjadi surat Kristus? Kalau kita suka bertengkar, adakah kita cocok menjadi murid Kristus? Kalau nama kita menjadi cemar, apa kita cocok menjadi murid Kristus?
Itu yang menjadi perhatian bagi kita. Karena itu mari kita jaga hidup kita, menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kebenaran. Kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita. Tadi dikatakan yang ditulis bukan pada loh batu, tetapi pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Di dalam loh daging artinya melalui perbuatan kita yang terpancar dari hati kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, adakah benar kita mengasihi Tuhan? Bukan cukup di mulut kita. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, adakah kita setia dengan Tuhan? Seringkali kita berjanji di akhir tahun, Tuhan ampuni saya, setahun ini saya berbuat salah, nanti tahun depan Tuhan mulai tahun baru saya mau berubah Tuhan. Ya, kita pengen berubah, tetapi perjalanan waktu kita ternyata memang berubah. Berubahnya tidak menjadi baik. Ya, kita kadang-kadang lupa dengan janji kita pada Tuhan. Kita berubah tidak menjadi yang baik, tetapi menjadi yang jelek. Mari kita mengubah hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Roh itu menghidupkan, kata firman Tuhan. Huruf itu mematikan. Kita nggak cukup buat pernyataan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Seringkali kita buat janji ketika kita mengakhiri tahun kita di dalam tahun-tahun yang kita lewati. Baik janji kepada diri sendiri maupun janji kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan bukan janji itu, saudara, tetapi perbuatan itu yang lebih keras berbicara. Mari kita akan bersama-sama minta pertolongan Tuhan. Kita minta Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan agar kita mampu berbuat yang terbaik, menjadi teladan, menjadi surat Kristus di mana kita ada, di mana tempat saudara berada. Jadilah surat-surat Kristus di sana. Jadilah teladan melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, melalui kasihmu. Saudara bisa memenangkan orang bukan dengan kata-kata. Mungkin kita nggak pintar dengan kata-kata. Banyak orang mengatakan, Pak Pendeta saya nggak bisa ngomong, nggak pintar bersaksi. Tidak masalah. Kita bisa menjadi saksi Kristus bukan dengan perkataan kita, tetapi perbuatan kita. Kasih yang kita nyatakan melalui perbuatan itu akan bekerja. Itu akan berbicara lebih keras. Di tempat di mana saudara ada, di pekerjaanmu, di sana sering kita mendapatkan tantangan. Ketika orang-orang mau mengajari kita berbuat yang salah, berbuat manipulasi, berbuat korupsi, berbuat curang, di situ saudara menjadi anak Tuhan, ditantang oleh Tuhan. Siapkah kita berbuat menjadi surat Kristus di sana? Saudara di sekolah, saudara ditantang untuk menjadi surat Kristus. Ketika ujian, banyak orang mencari mudahnya. Tetapi adakah saudara bisa menjadi surat Kristus di mana saudara akan mengerjakan pekerjaanmu dengan lebih baik? Di pekerjaan, banyak orang pengen mendapatkan keuntungan lebih cepat. Saya sering katakan, biar untungnya cepat banyak, timbangannya dicurangi. Ya, timbangannya itu lojaknya dikasih bandul dulu, baru dikasih badannya, bandulnya baru dipindah ke tempat sebelah supaya seimbang. Padahal sudah dikurangi 2-3 on. Itu namanya curang. Adakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi surat Kristus, di mana kita menyatakan kebenaran? Itu adalah kebenaran. Kadang-kadang menyatakan kebenaran itu sakit, saudara, susah, nggak ada teman. Banyak teman mengajari yang mudah, tetapi jalan ke surga tidak mudah. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 dan 12, bahwa jalan ke surga itu sempit, sesaklah jalannya, sesaklah pintu ke dalam kehidupan, tetapi sedikit orang yang memasukinya. Tetapi luaslah jalan menuju ke binasa, tapi banyak orang yang mencarinya. Mereka akan binasa. Tetapi mari kita akan belajar bersama-sama masuk melalui pintu yang sempit itu, pintu yang susah, yaitu kebenaran. Ketika kita berjalan kebenaran, kita dalam kebenaran, Tuhan akan membela kita dan Tuhan akan menyatakan berkatnya kepada kita. Mari kita tunduk kepala,
kita berdoa. Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Mintalah Roh Kudus akan memampukan saudara, agar saudara mampu untuk menyatakan kebenaran, agar saudara mampu menjadi surat-surat Kristus di mana saudara berada. Saudara mampu menyatakan bahwa saudara adalah orang Kristen. Bukan cukup orang Kristen, tetapi saudara adalah murid-murid Kristus. Karena saudara sudah ditebus dengan kuasa darahnya yang sangat mahal itu. Saudara-saudara, mari kita matikan keakuan kita. Kita matikan keakuan kita, kesombongan kita. Surat-surat pujian itu membawa orang untuk sombong. Piagam-piagam itu bisa membuat kita menjadi sombong, bahwa kita adalah orang yang layak untuk dipuji. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, agar kita mematikan hidup lama kita. Kita pujikan pujian bukan dengan barang panah. Kau membayar dosaku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan ingin hidup kita yang baru, hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita yang di dalam kebenaran, di mana kita ada, kita menyatakan kebenaran Kristus, menjadi saksi hidup Kristus, menjadi teladan di mana kita ada, dan mematikan keangkuhan kita, kesombongan kita. Katakan dengan bukan dengan barang panah. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk berjalan kudusnya. Kita akan memberikan pujian ini bukan dengan barang panah. Haleluya. Cara-cara hidup kita yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita matikan bersama-sama dengan kematian Kristus. Pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya melalui roti dan anggur. Minuman cawan itu yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang menderita bagi kita. Dia sudah mati bagi kita, agar kita yang harusnya mati kita menjadi hidup. Dosa-dosa kita diampuni,
Hidup kita ditebus melalui kematian Kristus. Mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus-Nya. Kita minta Tuhan akan menyucikan kita akan melalui perjamuan kudus ini. Iman kita semakin diteguhkan kepada Tuhan. Saya mohon Ibu Warsini akan datang ke depan. Sebentar kita nyanyikan pujian ini. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti pegang roti itu di tangan kananmu dan cawan minuman itu di tangan kirimu. Dan nanti setelah apa-apa dan kita berdoa, kita akan makan dan minum bersama-sama. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentang perjamuan kudus bukanlah perintah manusia, tetapi Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kepada murid-muridnya dan kepada kita yang percaya. Dan melalui Rasul Paulus, Tuhan Yesus berkata kepada kita dan firman-Nya demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan berdoa untuk roti ini sebelum kita makan bersama-sama. Ibu Warsini akan berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau untuk kesekian kalinya Tuhan, kami boleh mengingat Tuhan pengorbanan berita salib, kematian-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan di atas Golgota itu. Oh haleluya, haleluya. Bila kami Tuhan boleh diperbaharui, hidup kami diubahkan ya Tuhan, hidup kami dibenarkan Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Amin Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Amin, amin Tuhan. Syukur, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari dalam nama Yesus kita makan bersama-sama roti itu. Haleluya. Selanjutnya angkatlah cawan itu di tangan kananmu. Demikianlah firman Tuhan berbicara kepada kita tentang cawan itu. Demikian juga ya mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan berdoa bersama-sama untuk cawan minuman ini agar Tuhan menguduskan dan menguatkan bagi kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya darah-Mu telah tercurah bagi kami Tuhan untuk menghapus dosa-dosa kami. Engkau menyucikan dosa kami, menghapus hidup kami Tuhan, mengubah dari hidup lama menjadi hidup baru. Oh di dalam Engkau Tuhan, hidup kami yang lama yang penuh dengan kesalahan kelemahan Tuhan ubahkan hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami akan menerima cawan minuman. Kiranya melalui cawan minuman ini kami akan minum bersama-sama, menguatkan tubuh jasmani kami, menguduskan hidup kami, sehingga kami layak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami akan minum bersama-sama. Dalam nama Yesus kita akan menikmati minuman cawan ini bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengucap syukurlah kepada Tuhan atas sebab besar kasih-Nya kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan kasih-Mu, bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Kudus nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Engkau buat kami Tuhan menjadi hidup yang baru. Pengorbanan yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, katakan kepalanya bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Bersyukur
kita akan berdoa bersama-sama syukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi hari Tuhan telah memimpin. Bahkan kami masih mendapatkan kesempatan untuk kesekian kalinya Tuhan memperingati pengorbanan di atas salib melalui perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya oleh perjamuan kudus-Mu kami diteguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati kami agar kami layak di hadapan-Mu. Bila kami menjadi surat-surat Kristus di mana kami berada, menjadi teladan bagi orang-orang, baik orang percaya bukan buat orang-orang yang belum percaya, agar mereka boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ya, kita akan memberikan persembahan kita atau Natal kita. Nanti tolong panitia Natalnya akan bisa mengumumkan kalau ada hal yang belum diumumkan. Kalau belum nanti mungkin minggu depan akan diumumkan. Ya, katakan kepada Tuhan dengan pujian ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Ya. Cucu kita